Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aju Ayu Pangestu dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik tentang bagaimana cara membina keluarga yang baik pada dewasa dini yang kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Dengan itu, saya mengundang seorang narasumber yang mana narasumber ini salah satu dari mahasiswa UINSI Samarinda. Inilah narasumber kita yang saya maksud tadi. Mungkin bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas ya. Mungkin Masnya bisa perkenalan, mungkin dari namanya Mas siapa, tempat tinggalnya di mana, mungkin sekarang mungkin punya anak berapa gitu Mas? Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Afinas Apriyadi Sesa. Sekarang saya tinggal di Palaran dan Mangkujenang, Kelurahan Semua Pasir. Dan untuk sekarang saya belum mempunyai anak karena masih masa hangat-hangatnya, baru nikah ya. Jadi belum ada rencana untuk mempunyai anak gitu. Mungkin apakah ada planning ke depan Mas, bagaimana planningnya sama istri ke depan tuh, atau seperti contohnya pengen punya mobil atau rumah sendiri, mungkin masih hangat-hangatnya masih tinggal sama orang tua paling Mas ya, tinggal sama tempat mertua kayak gitu Mas. Mungkin planningnya gimana Mas? Untuk kedepannya mungkin lebih ke mempunyai tempat tinggal sendiri dulu, karena sekarang kan masih tempat tinggal di orang tua aja sama mertua lah. Dan untuk kendaraan sih alhamdulillah masih ada, motor satu sudah cukup gitu. Cukup Mas ya? Iya. Kayak untuk kedepannya mungkin ya untuk tempat tinggal sendiri lah gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya satu keping tanah ya untuk membuat rumah sendiri. Masya Allah. Tinggal cari duit aja Mas ya? Iya itu. Oh baik. Jadi apa sih alasannya Mas nih ingin nikah di usia masih muda gitu kan? Kalau usia muda nih Mas mungkin lagi hangat-hangatnya buat kita nuntut ilmu Mas ya, nuntut perguruan tinggi gitu kan. Tapi Mas nih malah ingin menikah tuh, ngambil keputusan untuk menikah di dewasa dini gitu. Jadi bagaimana Mas alasannya Mas tuh mengapa ngambil nikah di dewasa dini Mas? Ya Mas, karena kebelet aja Mas, kamu apa lagi? Kebelet. Ya apa alasan lainnya? Karena ya mau cepet-cepet nikah aja, karena sudah mampu untuk menikah, sudah menikah. Oh iya. Takutnya juga takut dikepet orang. Ya itu ya, takut diambil orang ya sih. Bisa jadi Mas. Jadi untuk selanjutnya itu bagaimana sih penyelesaiannya Mas, perkawinannya Mas nih pada dewasa dini, penyelesaiannya bagaimana Mas? Takutnya kan masih labil-labilnya kan, dewasa masih masih sama-sama muda gitu kan, pasti masih labil lah, takut gitu lah. Jadi bagaimana penyelesaiannya Mas? Iya, cari pengalaman ya sendiri, kayak pengalaman sama organisasi kan bisa. Jadi sama istri juga bisa, saling sharing sama istri lah gitu nah. Tuh. Dan untuk penyesuaiannya ya itu lah, sama istri saling sharing aja gitu. Sharing apa pengalaman Mas? Jadi kan untuk saya sendiri kan, untuk pengalaman kan belum ada. Emosional gini saya sendiri kan, saya sadari belum terkontrol, ego saya gini masih terfokus sama ego saya sendiri, belum sama ego sama istri saya gitu. Jadi ya belajar, saling belajar aja sama istri saya gitu. Gitu ya, saling sharing. Jadi hambatan, jadi apa aja yang Mas rasakan tuh ketika menikah pada dewasa dini? Apa aja yang Mas rasakan tuh? Apa perubahan-perubahan yang terjadi ketika Mas sudah menikah muda, menikah dewasa dini? Apa aja Mas? Perubahannya mungkin ya tanggung jawab ya besar. Tanggung jawab ya. Siap. Tanggung jawab lebih besar. Terus tuh yang namanya ujian pasti ada ya, masalah ekonomi gitu pasti ada, karena kan ya mau gimana lagi, tanggungan saya kan istri gitu kan. Berbagi punya anak gitu. Idaman banget Mas ini ya. Terus hambatan dan tantangan apa aja Mas ketika menikah pada dewasa dini, pada usia kayak muda kita gini, itu apa aja hambatan dan tantangan yang Mas telah lalui itu apa aja Mas? Hambatan ya karena saya masih masa kuliah ya. Karena saya nikah ini kan masih masa kuliah ya. Jadi membagi waktu antara kuliah sama istri saya tuh ya agak susah manage-nya gitu. Itu. Dan untuk untuk kerjaan sih kan agak susah juga, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah
guru gitu ya, sudah dapat kerjaan ya, alhamdulillah dapat tambahan sedikit. Nah itu. Dan untuk pengalaman ya, masalah pengalaman saya ceritakan tadi kan, pengalaman kan kurang lah ya. Jadi sama-sama saling belajar ya aja. Jadi apa efek yang Mas rasakan tuh ketika menikah pada dewasa dini tuh? Efeknya apakah Mas tuh maksud efeknya tuh ketika misalnya Mas nih sebelum menikah nih sholatnya bolong-bolong. Contohnya karena nggak diingatin kan Mas sholat subuh. Iya. Nah, apalagi subuhan terutama cewek ini pasti bangun pagi tuh kan jadi lebih cepat pada cowok bangun pagi. Nah, itu salah satu contoh efeknya Mas. Mungkin dari Mas tuh efek apa aja sih yang Mas rasakan tuh ketika menikah di usia muda tuh Mas? Perubahan tuh apa aja sih yang Mas rasakan ketika menikah itu? Apa aja sih? Ini Mas, makin gacor Mas. Waduh, gacor ceritanya Mas. Gacor makin semangat gitu. Karena kan masih ada sudah iya. ada pendamping gitu. Wih, siap Mas. Dimana dulu kan subuh itu jarang bangun. Nih tiba-tiba dibangunin, udah kayak bener semangat gitu kan. Semangat, Mas, apalagi kan sebelum ada tahajud tahajud bareng Mas ya. Gitu ya, sampingnya makin semangat itu. Semangat Mas. Tapi masih hangat-hangatnya, belum ada, masih nggak tahu ke depannya, tapi insya Allah nggak terlalu berat ujiannya. Mungkin yang terakhir nih Mas, saya ingin bertanya Mas, mungkin bisa Mas jelaskan tuh bagaimana sih sikap mental ketika menikah dewasa ini terhadap perkawinan tuh, sikap mental Masnya tuh bagaimana pada saat Mas menikah tuh, sikap mentalnya Mas tuh pada menikah muda ini? Mental ya, mental mungkin agak, karena kan saya dulu kan apa ya, bisa bilang pemalu ya. Ya. Nah pas menikah ini ya, yang namanya perubahan mental ya pasti ada Ya, betul. Jadi berani gitu, nah berani. Dan kan nama yang saya sebagai suami kan pasti tanggung jawab. Nah namanya tanggung jawab kan lebih besar tuh, harus mental harus kuat Mas. Iya. Gitu. Betul Mas. Gitu. Jadi ya kuat Mas, mental harus tambah kuat gitu. Apakah saat itu ketika itu istrinya Mas itu dapat dorongan juga dari orang tuanya istrinya Mas itu, istrinya si orang tua istrinya Mas itu, maksudnya dorongan tuh kamu nikah aja nih sama Mas ini. Mas ini orangnya orang-orang baik-baik, terus Mas orang baik-baik, terus orangnya memiliki kayak masa depan tuh yang cerah tuh. Nah, karena sudah punya gelar kan Mas ya, sudah S1 gitu. Jadi apakah dorongan orang tua itu mau jadi saya biar cepat mau sama Mas. Nah, maksudnya biar jalannya Mas untuk menikahi si wanita ini enak dulu saja, tidak ada belok-beloknya gitu nah Mas. Nah, apa dorongan si orang tua si istri saya nih untuk biar istri saya ini nikah sama iya benar itu Mas. Untuk itu karena saya belum ada gelar ya, belum lulus kan, masih S1 belum lulus gitu. Untuk dorongan mertua saya ke istri saya kan, disuruh cepat nikah aja kan. Cepat nikah aja Mas. Kan belum ada latar belakang, tidak ada menyinggung masalah latar belakang saya, masalah gelar gitu. Jadi untuk kalau bisa mampu menikah, sudah nikah aja gitu. Itu hakmu gitu. Oh ya, baik. Mungkin terima kasih Mas ya wawancaranya. Mungkin wawancara kita cukup sampai di sini. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih penasaran sama narasumber kita pada kali ini, bisa ditanyakan maupun lewat chat maupun kolom komentar di YouTube nanti kita ya. Nah, mungkin itu saja wawancara kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kami, Edit bersama Eka dan Dita. Yeay. Di podcast ini kami akan membahas tentang dewasa membina keluarga pada dewasa dini, yang kisaran umurnya tuh 18 sampai 40 tahun ya, kayak seumuran kita nih kan, masa-masa kuliah yang punya planning ke depannya, nanti ke depannya bagaimana ya gitu. Kayak planning berikutnya untuk membangun kehidupan selanjutnya kayak. Jadi itu kayak podcast kami ini mengandung unsur-unsur kedewasaan ya, jadi mohon maaf banget apabila ada kata-kata yang kayak
agak sedikit dewasa lah vulgar ya, dan vulgar itu kan dewasa. kita membahas tentang membina keluarga Masuk pada ke usia perkawinan lah ya, Iya, yang iya. mana pembahasannya agak lah, tapi dimaklumi aja ya kan. Mohon maaf banget kan. Itu jadi itu kan kayak di manusia itu adalah makhluk istimewa yang diciptakan Tuhan karena memiliki akal budi. Melalui akal budi ini manusia itu tuh kayak hidup sesuai dengan apa yang dimana dia ada di di tempat tempatnya ya. Dia hidup baru tuh kayak dewasa awal itu merupakan masa pemula di mana seorang memulai untuk menjalani kehidupan dia gitu kan. lalu dewasa awal itu merupakan pemula di mana seorang mulai menjalani hubungan secara intim dengan lawan jenis. Ini kan kayak dari segi fisik masa dewasa ini kan kayak sudah puncaknya perkembangan fisik, kayak misalnya kayak mengalami degrasi sedikit demi sedikit, kayak mungkin mengikuti umur seorang menjadi lebih tua. Pada segi emosional, pada masa-masa dimana motivasi untuk meraih sesuatu sangat besar oleh dukungan fisik yang diterima. Baru tuh kayak kan kita setiap orang tuh kayak mempunyai planning yang berbeda-beda ke depannya. Ada yang lulus kuliah ingin kerja, ada yang lulus nikah, mau nikah, biasanya kan kayak gitu kan. Kayak bicaraannya sudah kan. Baru tuh kayak, dan tentunya tuh kalau membahas tentang pernikahan sama nih kayak membahas kita di lingkungan kerja, kayak seperti penyesuaian dirinya, adaptasi lingkungannya, apalagi buat pernikahan yang dimana itu tuh sulit banget untuk menyatukan pikiran antara suami dan istri. Nah, jadi tuh menurut kita tuh gimana sih penyesuaiannya terhadap kita nanti mau masuk ke pernikahan ya. Iya. Kalau aku sih planningnya kan ya kalau ada jodohnya ya habis kuliah pengennya masuk ke pernikahan ya seperti gitu. Nah kalau aku sendiri sih ngelihatnya nih gimana kita menyesuaikan diri kita di pernikahan. Kan tentu gak gampang kan buat kita nanti kita sama suami kita, entah suami kita mungkin berasal dari orang yang punya, sementara kita tuh orang yang sederhana, kan itu susah banget kan ya buat adaptasi. Yang pertama tuh yang paling harus kita sesuaikan tuh gimana kita sama pasangan kita gitu. Karena kan ada nih laki-laki, kan kata orang jodoh tuh cerminan diri kan ya kan. Nah jadi tuh misalnya kamu nih aku punya pasangan misalnya cowok kayak sekarang ya, mungkin tuh dia lebih ke dingin, terus orangnya cuek, terus nggak mau iya dan orangnya kayak cewek gitu. Nah kayak ya udahlah misalnya nggak mau ribet lah. Kalau aku kan cewek yang ribet, terus tuh ya banyak cerita, banyak data lah kalau kata orang cerewet lah istilahnya banget gitu kan. Nah jadi gimana nanti kedepannya buat aku nyesuaiin sama pasangan aku, misalnya aku udah tahu nih dia gak suka terlalu kayak terlalu gak suka yang terlalu berbelit-belit lah. Jadi aku harus memahami juga dia santai, dan aku tahu nih cara nantinya sayangnya pas rumah tangga nanti mungkin aku ajak dia diskusi dulu misalnya, atau misalnya kami ada pembahasan gitu. Nah terus tuh kan gimana cara komunikasi sih sebenarnya kalau sama pasangan tuh, cara menyesuaikan kita sama pasangan tuh dimana komunikasi kita bisa berjalan lancar aja sih sama pasangan. Nah selanjutnya tuh kan ada ya ini maaf ya, ada penyesuaian seksual nih sama pasangannya kan pastilah. Terus tuh ini masalahnya sulit banget sih di perkawinan, tapi kan sebelum kita nikah pastinya kita ada dites tentang HIV kan. Nah gimana kita nih punya nggak sih HIV atau penyakit itu pasti ada dites dulu. Nah jadi kalau menurut aku sih kalau penyakit seksual tuh lebih ke arah nanti kedepannya mau punya ngomongan kayak gimana, lebih menyesuaikan. Oh berarti bisa ya, misalnya kan maaf nih biasa kan ada yang mungkin ada yang punya penyakit apa gitu sehingga dia nggak bisa punya pasangan, nggak punya anak, harus sering mengerti gitu, harus saling mengerti apa adanya ya gitu. benar. Terus juga nantinya kalau misalnya udah dapat kesepakatan, takutnya juga kan kalau kayak gini nanti jadinya malah pertengkaran, perdebatan gitu kan, takutnya Jadi kayak sudah di awal sudah di planning kayak kedepannya kamu tuh siap nggak nerima aku apa adanya, kalau aku ada penyakit ini itunya kan, kayak sudah diomongin dulu dari awal. ya terus juga ya kamu harus terima lah, mau aku punya gimana ya kamu harus terima gitu kan. Nah selanjutnya tuh ada penyesuaian keuangan. Nah ini nih paling apa ya, masalah yang kayak bener-bener apa ya, harus di struggle banget, kayak kita harus bener-bener tahu nih komunikasi ke depannya, karena kan ya namanya keuangan cara ngaturnya kita gimana,
misalnya ya kalau dua-duanya bekerja, kalau misalnya cuma salah satu, misalnya kalau cuma suaminya bekerja, istrinya cuma di rumah, kan pendapatan pasti cuma ada di suami kan, dan istri cuma menerima pendapatan dari suami, memilah menabung ya gitu kan, kayak ini bener, ya itu tugas dari istri kan, untuk ya buat kebutuhan pribadi. Dan mungkin kalau istri sih lebih kebutuhan ke rumah dulu kan ya, daripada kebutuhan dia pribadi. Maksudnya gitu sih, resikonya kita sebagai seorang istri ya seperti itu sih ya. Nah terus tuh ada juga kayak penyesuaian diri Iya. terhadap masalah ke orang tua, iya benar-benar. Iya sih, orang tua gitu karena kan. kita tuh baru bergabung Iya, sama keluarga untuk menyesuaikan diri itu mah susah banget kan. Ya kalau kita alhamdulillah syukur kalau kita dapat orang tua yang mertua yang baik, kayak yang banget yang ya, cerewet. yang cerewet. Kalau misalnya kita dapat mertua yang ya nauzubillah ya, yang kayak cerewet terus tuh banyak ngatur kita, dan kayak pada satu kalau misalnya orang tua yang suka ikut campur dalam masalah rumah tangga sih, itu paling berat banget sih kalau menurut aku. Dan kalau menurut aku sih sebisa mungkin lah aku sama suami komunikasikan jangan sampai sebelum kita nikah tuh ya sama-sama pendekatan lah, aku mendekatkan dia ke orang tuaku dan dia juga mendekatkan aku sama orang tuanya, jadi sama-sama tahu nih sifat orang tua begini, siapa tahu kayak juga begini. Jadi kan kayak saling memahami sama-sama lain dulu. Jadi kalau udah nikah ya udah tahu dong, misalnya kayak orang tua aku tuh begini orangnya. Biasanya sih kalau pengalamanku ya banyak tuh suami itu malah lebih dekat ke keluarga istri dibandingkan istri yang dekat ke keluarga suami, karena susah Iya. banget pendekatannya. Iya, kan. pendekatannya Pasti susah kan banget sih. terimanya susah Iya, juga. terima susah banget. Kayak welcome-nya Itu susah gitu. cewek ini keluarga cewek daripada cowok. Iya, kalau cowok tuh kayak lebih mudah aja gitu kan diterima di keluarga cewek. Kalau menurut pandanganku ya, yang aku lihat sih kayak gitu sih. Nah, selanjutnya tuh Ada kondisi-kondisi yang menambahkan penyesuaian perkawinan tuh macam di situ tuh ada yang pertama tuh saat masih jadi orang tua. Itu tuh kayak kondisi-kondisi yang menambah penyesuaian perkawinan. Nah, terus tuh di mana masa kita nanti memiliki anak, kita keluar sebagai orang tua itu kan ada. Terus yang kedua tuh gimana kita membangun keuangan yang mapan. Kayak misalnya pasti ada kondisi naik turun kan di pernikahan tuh. Misalnya suami kita entah nanti kita ada usaha nih misalnya jatuh lagi down, pasti ya seenggaknya kita udah ada persiapan lah, kayak udah tahu nih oh nanti kedepannya udah ada penyisian uang lah ya, jadi kita harus mengatur uang, ya mengatur keuangan. Dan kalau menurut aku sih kalau memang udah pacaran lama, terus ada memang udah ada pembahasan mau pernikahan, mending kita nabung sambil nabung kan, jadi kayak pacarannya tuh nggak sia-sia ya kan, biar enak juga kan. Ya, benar kayak tinggal nambah-nambahin Iya, doang. Jadi nambah-nambahin orang tua yang terbebani. ya itu sih. Terus tuh juga yang ketiga itu tuh ada harapan menjadi perkawinan yang apa yang realistis, yang ibaratnya ya gak usah drama-drama lah, yang kayak ya udah memang pernikahan tuh ya apa adanya dijalani, realistis dihadapin segala cobaannya gimana, jangan udah nanti suami misalnya ibaratnya istrinya nggak bisa punya anak, terus nanti suaminya usahanya ngedown, itu langsung kayak ditinggal tuh jangan sampai kayak gitulah, jauhkan bala lah ya. Kayak kan mestinya nih kan seorang wanita yang dulunya di kehidupan masa anak-anaknya kan yang dibesarkan di lingkungan yang di keluarga yang terkecil. Sobat ini masih ada kabar keempat. Nah terus yang keempat itu ada jumlah anak, mau punya anak berapa itu udah diomongin sih harus Kira-kira nih Iya, mau punya anak berapa di dalam sekarang planning iya, ini kan? planning gitu. Jadi gak kaget kan buat diomongin uangnya kayak gimana kan? Iya, tapi lebih baik sih kayak yang secukupnya Ya, aja dan dikasihnya lah, dibuat iya, bahagia, iya. sakit dikasihnya. Nah ini nih paling apa ya, masalah yang kayak bener-bener apa ya, harus di struggle banget, kayak kita harus bener-bener tahu nih komunikasi ke depannya, karena kan ya namanya keuangan, cara ngaturnya kita gimana. Misalnya ya kalau dua-duanya bekerja, kalau misalnya cuma salah satu, misalnya kalau cuma suaminya bekerja, istrinya cuma di rumah, kan pendapatan pasti cuma ada di suami kan, dan istri cuma menerima pendapatan dari suami, memilah menabung ya gitu kan, kayak ini bener, untuk ya itu tugas dari istri kan, kayak untuk ya buat kebutuhan pribadi. Dan mungkin kalau istri sih lebih kebutuhan ke rumah dulu kan ya, daripada kebutuhan dia pribadi. Pasti kayak gitu sih, resikonya kita sebagai seorang istri ya seperti itu ya, kayak gitu. Nah terus tuh ada juga kayak penyesuaian diri Iya. terhadap masalah ke orang tua, iya benar-benar. Iya Iya sih, orang tua gitu karena kan. kita tuh baru bergabung Iya, sama keluarga untuk menyelesaikan menyelesaikan diri itu mah susah banget kan. Ya kalau kita alhamdulillah syukur kalau kita dapat orang tua yang mertua Yang yang baik, kayak yang yang banget gak yang cerewet. sangat cerewet. Kalau sih kita dapat mertua yang iya
ya nauzubillah ya yang kayak cerewet terus tuh banyak ngatur kita dan kayak kasusnya tuh kalau misalnya orang tua yang suka ikut campur dalam masalah rumah tangga sih itu paling berat banget sih kalau menurut aku. Dan kalau menurut aku sih sebisa mungkin lah aku sama suami komunikasi jangan sampai sebelum kita nikah tuh ya sama-sama pendekatan lah, aku mendekatkan dia ke orang tuaku dan dia juga mendekatkan aku sama orang tuanya, jadi sama-sama tahu nih sifat orang tua ini sama-sama orang tuanya juga begitu. Jadi kan kayak saling mengenal sama-sama lain dulu. Jadi kalau udah nikah dia udah tahu dong misalnya kayak orang tua aku tuh begini orangnya, orang tua biasanya sih kalau pengalamanku yang kulihat ya banyak tuh suami itu malah lebih dekat keluarga istri dibandingkan istri yang dekat keluarga suami karena susah banget pendekatannya. Iya, pendekatannya susah banget sih. Terimanya susah juga. Iya, terima susah banget. Kayak welcome-nya tuh susah gitu. Cewek ini keluarga cewek daripada cowok. Iya, kalau si cowok tuh kayak lebih mudah aja gitu kan diterima di keluarga cewek. Kalau menurut pandanganku ya yang kulihat sih kayak gitu sih. Nah, selanjutnya tuh Ada kondisi-kondisi yang menambahkan penyesuaian perkawinan. itu tuh ada yang pertama tuh saat masih jadi orang tua. Itu tuh kayak kondisi-kondisi yang mendapat penyesuaian pada perkawinan. Itu dimana masa kita nanti memiliki anak, kita berperan sebagai orang tua itu kan ada. Terus yang kedua tuh gimana kita membangun keuangan yang mapan. Kayak misalnya pasti ada kondisi naik turun kan di pernikahan tuh. Saya suami kita entah nanti kita ada usaha nih, usahanya tuh jatuh lagi down, pasti ya seenggaknya kita udah ada persiapan lah. Kayak udah tahu nih misalnya udah ada penyisian uang lah ya. Jadi kita harus mengatur uang, iya mengatur keuangan. Dan kalau menurut aku sih kalau memang udah pacaran lama, terus memang udah ada pembahasan mau ke pernikahan, mending kita nabung sambil nabung kan. Jadi kayak pacarannya tuh nggak sia-sia ya kan. Biar enak juga kan. Ya benar kayak tinggal nambah-nambahin iya, doang. Jadi nambah-nambahin orang tua yang terbebani. ya sih. Itu sih. Terus tuh juga yang ketiga itu tuh ada harapan menjadi perkawinan yang apa yang realistis. Nah ibaratnya ya gak usah drama-drama lah yang kayak yaudah emang pernikahan tuh ya apa adanya dijalanin, realistis dihadapin segala cobaannya gimana. Jangan udah nanti suami misalnya ibaratnya istrinya nggak bisa punya anak, terus suaminya usahanya ngedown, itu langsung kayak ditinggal terus jangan sampai kayak gitulah, jauhkan bala lah ya. Kayak mestinya nih kan seorang wanita yang dulunya di kehidupan masih anak-anaknya kan jadi besar di lingkungan yang di keluarga yang terkecil. Tiba-tiba sih ada kawan iya nah terus yang keempat itu ada jumlah anak, mau punya anak berapa itu udah sejauh mana sih harusnya. Kira-kira nih mau punya anak berapa dari sekarang planning ini kan? Jadi gak kaget kan buat nyiapin uang kayak gimana. Iya, tapi lebih baik sih kayak yang secukupnya Ya, aja dan dikasihnya lah, dibuat bahagia. Iya. Tadi sakit dikasihnya. Nah, jadi di sini mau ngebahas tentang membina keluarga pada dewasa ini. Sebelumnya nih, kan di sini ada teman aku nih namanya Eka Prasetyawati. Nah, gimana nih Eka? Udah menginjak ke masa yang dibilang udah dewasa, terus tuh kayak pasti banyak kan pengalaman sebelumnya sebelum kamu ke dewasa kan pasti ngelewatin usia remaja tuh. Jadi mana kan usia remaja tuh awal kita apa ya kayak ngebentuk diri kita lah, ngebentuk pribadi kita, ngebentuk rasa apa ya kayak ya kita mencari diri kita sendiri itu seperti apa. Nah sekarang kan udah masuk dewasa nih, mereka udah tahu kan kalau misalnya manusia itu kan makhluk istimewa nih yang diciptakan Tuhan, jadi mana memiliki akal budi. Nah kalau Eka tuh udah punya akal budi sebagai manusia kan pasti mendapat hidup yang sesuai di mana tempat Eka hidup, di mana apa ya yang kayak tempat di mana Eka hidup, di situ Eka bisa beradaptasi dengan lingkungan Eka. Nah terus kan dewasa awal tuh juga merupakan masa permulaan nih, dimana tuh seorang tuh mulai jalan hidupnya, kayak Eka mulai jalan hidup Eka lebih kenal sama teman-teman baru, kenal lingkungan yang baru pastinya kan. Nah terus kalau di masa dewasa kan ada yang namanya penyesuaian diri dalam perkawinan. Pasti kita udah memikirkan tuh tentang kayak udah masuk dunia perkawinan lah, pasti kayak pikirnya pengen nikah, pengen apa gitu kan, pasti punya planning buat nikah. Nah dari Eka sendiri gimana nih kalau misalnya nanti penyesuaian Eka di perkawinan nanti kayak gimana? Terus tuh menurut Eka nanti pas Eka nikah punya planning apa ke depannya? Bisa dijelasin nggak? Kalau saya ini kan kayak misalnya kayak kalau untuk saat ini pemikiran itu pasti kayak penyesuaian kita tuh kayak penyesuaian dengan pasangan itu kayak mencari kayak seleksi kayak masih
cari-cari kan, gimana kayak yang terbaik buat seleksi rupanya di ya itu